Siska terbangun dalam keadaan dirinya masih menggunakan mukena. Sementara Gama tampak masih terlelap di sampingnya. Meski sudah beberapa hari melihat pemandangan ini, tetap saja Siska belum bisa mengontrol detak jantungnya. Mengapa pria ini masih berjuang bersamanya hingga kini? Mengapa pria ini selalu tak membiarkan dirinya sendirian? Mengapa pria ini tak ingin jauh darinya? Apakah Gama juga mencintaiku? Atau hanya sayang terhadapku sebagai seorang sahabat? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran Siska. Gama perlahan membuka matanya, memandangi Siska yang juga memandangi dirinya. Mereka saling menatap dalam. Gam, kenapa? Kenapa kamu mau berjuang bersamaku sampai sekarang? Sis, aku begini karena aku sayang sama kamu. Maksudnya? Gama hanya tersenyum melihat respon Siska yang menurutnya sangat menggemaskan. Gam, kamu nganggap aku apa? Aku anggap sebagaimana kamu nganggap aku, sis. Gama, bisa nggak jawabnya yang jelas? Sis, aku nganggap kamu sebagaimana kamu memandang aku sekarang. Kalau kamu menganggap aku seorang sahabat, aku juga akan bersikap layaknya sahabat buat kamu. Kalau kamu menganggap aku kekasih, aku pun akan bersikap sebagai kekasih untuk kamu. Sekarang aku tanya kamu nganggap aku apa? Sejenak Siska terdiam, tak bisa menjawab pertanyaan Gama. Entah karena gengsi atau malu, Siska memilih diam. Sis, kenapa diam? Kamu gak nganggap aku apa-apa ya di hidup kamu? Enggak gitu, Gam. Tapi apa, sis? Iya, aku anggap kamu itu partner aku. Partner doang. Partner hidup lah. Menurut kamu apa? Kita bahkan udah menikah kan? Lagian selama ini, kamu yang selalu ada buat aku, Gam. Bagaimana bisa aku gak mencintai kamu? Sis, kamu serius? Menurutmu aku bercanda? Enggak gitu maksud aku, sis. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu menghentikan perdebatan kecil mereka. Assalamualaikum, Kak. Kak Siska, ini Ruri. Waalaikumsalam. Iya dek, bentar. Saut Siska segera bangkit untuk membukakan pintu. Kak, ini Ruri antar nasi dan lauk. Kakak sama abang Gama pasti belum makan kan? Tahu aja kamu, dek. Sini masuk. Oh ya, Fajar mana? Oh, Bang Fajar udah pergi dari tadi. Katanya mau melatih warga di lapangan, Kak. Ya udah ya, Kak. Ruri mau jemurin kain dulu. Kakak sama Bang Gama makan ya. Ucap Ruri kemudian kembali ke rumahnya. Gam, makan dulu yuk. Ini Ruri bawain nasi sama lauk. Ajak Siska. Gam, apa sis? Gam. Gama menaruh tangannya di telinga. Apa sih Gama? Bisa biasa aja nggak? Kamu bilang cinta sama aku, tapi kamu manggilnya gitu. Oke siap, Pak Gama, mari kita makan. Ucap Siska tersenyum sembari mengulurkan tangan, mempersilahkan Gama untuk segera duduk. Gini amat punya pacar nggak peka. Saut Gama sembari duduk menghadap ke makanan yang sudah disiapkan Siska. Udah, ayo makan. Jangan lebay deh. Balas Siska sambil tersenyum melihat wajah Gama yang tampak kesal karena ulahnya. Sekarang gimana sis? Kita udah gak mungkin lagi menyusup ke desa itu. Tanya Gama sesaat setelah mereka selesai makan. Kita gak punya pilihan lain selain memperkuat desa ini, Gam. Kita latih para warga agar bisa membela diri. Aku ingin mereka selamat saat penyerangan nanti.
Kalau begitu, aku akan ikut Fajar untuk melatih warga hari ini, Sis. Iya, Gam. Aku tidak ikut ya. Ada yang harus kupastikan. Kamu mau pergi, Sis? Enggak, Gam. Cuma ada yang ingin kutanyakan pada Badira. Oh, gitu. Oke lah, Sis. Aku ke tempat Fajar dulu ya. Ujar Gama sambil memberikan tangannya. Ngapain, Gam? Tanya Siska heran melihat kelakuan Gama. Salim lah, kan aku mau pergi. Ucap Gama dengan mimik wajah sedikit kesal, karena Siska tidak peka dengan maksudnya. Iya. Siska lalu meraih tangan Gama, lalu menciumnya. Setelah selesai salim, secara tiba-tiba Gama mencium kening Siska. Seketika wajah Siska memerah merona. Jantungnya seakan-akan melompat dari tempatnya. Gama pun langsung pergi begitu selesai mengecup kening Siska, meninggalkan Siska yang mematung dengan wajah bak kepiting rebus. Cie. Siska langsung salah tingkah begitu mendengar suara Ruri menggodanya. Apa sih kamu, Dek? Buat kaget aja. Loh, kok nyalain adek? Kan kakak tuh yang senyum-senyum sendiri setelah dicium Bang Gama. Tak mampu membalas adiknya, Siska pun memilih masuk ke dalam rumah, menahan malu dan jantungnya yang berdebar-debar. Di luar Ruri hanya tertawa melihat tingkah kakaknya itu. Setelah selesai menenangkan hati dan pikirannya, Siska kemudian fokus pada tujuannya untuk berbicara pada Badira. Siska duduk bersilah, memejamkan mata, lalu berzikir dengan tasbih peninggalan leluhurnya. Cukup lama Siska terus berzikir, sampai akhirnya dia membuka mata. Di depannya terlihat Badira sedang duduk bersila seperti dirinya. Badira, apa kau bisa membawaku ke tempat di mana Nyai berada? Aku ingin bicara dengannya. Nanti malam, setelah selesai sholat tahajud, berzikirlah. Maka aku akan datang membawamu padanya, Siska. Baiklah, Badira. Tapi selama di kampung sana, aku tidak melihat sosok Susi lagi. Kemana dia, Badira? Dia tertangkap oleh Nyai. Maafkan aku tidak bisa melindunginya. Sekarang Sukmanya ditahan di Istana Barja bersama dengan Sukma ibumu, Siska. Bagaimana dengan jasad ibuku dan korban lainnya? Di mana mereka menguburnya, Badira? Jasad ibumu tak pernah dikubur, Siska. Semua jasad korban persembahan itu dikumpulkan di dalam bangunan dekat tempat ritual. Tepatnya di bukit biasa mereka melakukan ritual. Baiklah, Badira. Bolehkah aku minta tolong padamu? Apapun itu, Siska, aku siap menolongmu. Selagi kami di sini, aku mohon awasi pergerakan Nyai Anggi. Dia harus diwaspadai. Baiklah, Siska, aku mengerti. Terima kasih, Badira. Setelah selesai bicara dengan Badira, Siska pun menemui Ruri. Ri, ada yang ingin kakak bicarakan. Iya, ada apa, Kak? Tiba-tiba kakak kepikiran Pak Asmat. Selama kita di kampung ini, kita nggak menemukan beliau kan? Oh iya ya, Kak. Kok kita bisa lupa ya? Dari perkumpulan warga kemarin juga nggak ada Pak Asmat. Apa beliau belum kembali ya, Ri? Ya udah, kita ke rumahnya aja, Kak. Iya, ayolah. Kita tanya istrinya atau siapa. Siapa tahu Pak Asmat sudah kembali. Siang hari itu, Siska dan Ruri pun bergegas menuju rumah Pak Asmat. Keduanya begitu penasaran apakah Pak Asmat sudah kembali atau belum. Sesampainya di rumah Pak Asmat, terlihat rumah itu sepi. Halaman rumahnya ditumbuhi rumput liar, yang artinya tidak ada orang yang menghuni rumah itu. Gak ada orangnya, Ri. Iya, Kak. Bagaimana kalau kita tanyakan pada Pak Hendri aja? Siapa tahu beliau tahu di mana keluarga Pak Asmat. Siska mengangguk setuju.
Keduanya lalu berjalan menuju rumah Pak Hendrik. Terlihat suasana desa ini sangat sepi, dikarenakan para wanita banyak yang mengungsi ke rumah kerabat. Sampainya di rumah Pak Hendrik, Siska pun menanyakan soal Pak Asmat. Pak Hendrik mengatakan Pak Asmat tak pernah kembali sejak hari itu, dan istrinya pergi meninggalkan desa ini dan memilih tinggal di rumah kerabatnya. Malam harinya diadakan pengajian selepas Isya, lalu dilanjutkan dengan kegiatan berjaga-jaga. Kali ini Fajar dan Gama ikut berjaga seperti biasa. Ruri memilih tidur di rumah Siska selagi menunggu Fajar. Malam itu, setelah sholat tahajud, Siska pun berzikir, memejamkan mata dan fokus pada zikirnya. Buka matamu, Siska. Mendengar suara Badira, Siska pun membuka matanya. Alangkah terkejutnya Siska mendapati dirinya telah di dalam surau kampung itu bersama Badira. Badira, bagaimana aku tiba-tiba di sini? Aku membawa sukmamu ke kampung ini, Siska. Nyai sekarang ada di rumahnya. Ayo kita ke sana. Baiklah, ayo Badira. Siska merasakan tubuhnya sangat ringan dan langkahnya terasa tak memijak bumi. Banyak jin-jin yang mengawasi mereka berdua, namun tak berani menyerang. Tak terasa langkah Badira berhenti di sebuah rumah berhalaman luas. Banyak bunga-bunga ditanami di sana. Seingat Siska dulu, rumah seperti ini tak ada di kampung ini. Di rumah itu terdapat 2 jin bertubuh seperti kera yang menjaga rumah ini. Keduanya hendak menyerang Siska dan Badira, namun dihentikan oleh wanita muda yang muncul dari dalam rumah itu. Nyai Anggi tampak menatap tajam ke arah Badira dan Siska yang berdiri di halaman rumahnya. Tanpa ragu, Siska pun melangkah mendekati Nyai Anggi hingga benar-benar bertatap muka dengannya. Hentikan semua ini. Hentikan apa? Hentikan semua kejahatan kalian. Aku tidak peduli kalian mau menyembah iblis sekalipun, tapi jangan menumbalkan orang yang tak bersalah. Siapa kau? Berani-beraninya mengaturku. Jadi karena dia, kau begitu berani menantangku. Itu sama saja kau menyerahkan dirimu. Aku sedang tak menantangmu. Aku hanya meminta kalian menyudahi semua ini. Jangan menambah korban lagi. Kalau kami tidak mau, kau mau apa? Hah? Anak ingusan sepertimu bisa berbuat apa? Bahkan kalian pun tak bisa melawan kami secara langsung. Aku tahu aku lemah. Bahkan berkali-kali aku melarikan diri dari kampung ini. Dari kalian. Aku sadar berapa lemahnya diriku. Tetapi apa? Tetapi kali ini, aku tak akan lari lagi, nenek tua. Hentikan semua ini. Atau kau dan seluruh orang-orangmu akan mati. Ini pertama dan terakhir kalinya aku mencoba bernegosiasi denganmu. Apa yang bisa kau lakukan, anak ingusan? Kau tanpa penjagamu bukanlah apa-apa. Hanya gadis bodoh biasa. Nenek, jangan terlalu sombong. Bahkan kau sendiri pernah hampir mati kan? Jangan berbicara seolah-olah kaulah yang tahu segalanya. Sebaiknya berhenti meremehkan orang lain dan berkacalah pada dirimu sendiri. Tanpa raja jin itu, kau juga hanya nenek-nenek tua yang keriput dan hampir mati kan? Jaga mulutmu, gadis sialan. Apa aku salah? Kau hanya pembawa sial bagi kampung kami. Kaulah awal dari segalanya. Kaulah yang membawa kembali Barja sialan itu ke tanah kami. Ucap Siska tak mau kalah. Mendengar ucapan Siska yang begitu talak, membuat wajah Nyai Anggi merah padam. Dengan lantang, dia memerintah pasukan jin-jinnya untuk menyerang Siska dan Badira. Kalian semua, serang mereka!
Perintah Nyai kepada jin-jin peliharaannya yang sedari tadi sudah berkumpul memenuhi halaman rumah itu. Semua jin-jin itu langsung menatap ke arah Siska dan Badira, dan kemudian bergerak menuju ke arah mereka berdua. Siska dan Badira dalam posisi terkepung. Pergerakan para jin-jin itu terhenti saat melihat puluhan sosok-sosok berpakaian serba putih seperti Badira berjalan mendekat ke Siska dan Badira. "Maaf, kami terlambat, tuanku." Salah satu sosok itu lalu membukukan badan pada Badira, diikuti oleh semua puluhan sosok-sosok di belakangnya. "Tidak apa-apa, Basura. Terima kasih telah datang kemari," ucap Badira sambil tersenyum. "Basura, seperti nama," batin Siska. Tiba-tiba, "Siapa kalian semua?" teriak Nyai Anggi lantang. "Kau tak perlu tahu siapa mereka. Lebih baik mulai sekarang bersiap-siaplah. Aku sudah memperingatkanmu," balas Siska. "Ayo Badira, kita pergi dari sini," ucap Siska langsung meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Badira dan Basura serta pasukannya di belakang. "Tunggu! Siapa yang mengizinkan kau pergi?" ucap Nyai Anggi lantang. Langkah Siska dan yang lainnya pun terhenti ketika mendengar teriakan Nyai Anggi. "Kau tak kuizinkan pergi hidup-hidup dari sini, gadis sialan," ucap Nyai dengan emosi yang meluap-luap. Siska hanya tersenyum mendengar perkataan Nyai Anggi. Kemudian dia berbalik badan lalu melangkah mendekat kembali ke arah wanita itu. Dengan wajah dingin, tatapan mata yang tajam, Siska berkata, "Aku tak butuh izinmu untuk urusan hidup ataupun matiku. Tapi kau dan Raja Jin sialan itu, beserta semua pengikutmu, tak kuizinkan meninggalkan tanah kelahiranku ini dengan keadaan hidup. Oh, dan satu lagi, jika kalian berani menyerang desa itu artinya genderang perang telah tabuh," ucap Siska dengan tatapan tajam dan tak gentar. Auranya seketika berubah menjadi menakutkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nyai Anggi merasa terintimidasi. Nyai Anggi terdiam, tak bisa membalas ucapan Siska. Dia terdiam di tempat dan hanya memandangi Siska yang pergi bersama semua sosok-sosok itu. Setelah sekian lama, baru kali ini Nyai merasakan sebuah aura yang berbeda dari Siska. Entah mengapa, dia bisa terpaku tak mampu membalas ucapan Siska. Siska kembali ke tubuhnya. Sialnya dirinya lupa menanyakan pada Badira siapa Basura dan puluhan sosok putih yang bersamanya. Sesaat Siska termenung, bagaimana bisa dia begitu berani tadi. Seperti ada sisi lain dari dirinya yang keluar saat berhadapan dengan Nyai Anggi. Ada perasaan emosi dan tenang di saat bersamaan. Aneh, tapi Siska nyaman dengan semua perasaan itu. Di saat bersamaan, Siska merasa lebih siap jika harus menghadapi Nyai Anggi. "Tok tok tok. Assalamualaikum, sis," ucap Gama yang sudah kembali dari berjaga malam. Siska melirik jam. Ternyata sudah pukul 4:30 pagi. Tak terasa sudah hampir azan subuh, pikirnya. Dengan cepat Siska membuka pintu untuk Gama. "Waalaikumsalam," saut Siska sambil membukakan pintu. Terlihat Fajar berdiri di belakang Gama. "Ruri mana, sis?" tanya Fajar. "Oh, itu masih tidur, Jar. Bentar aku bangunin dulu," ujar Siska. Siska pun langsung membangunkan Ruri. Tak lama kemudian, Ruri terbangun dan kembali ke rumahnya bersama Fajar. Tak lama kemudian, azan subuh pun berkumandang. Mereka semua pun menuju musola untuk beribadah. Setelah itu, Gama dan Siska sama-sama terlelap pagi itu. Hampir pukul 11 siang, baru keduanya terbangun.
Itu pun dibangunkan oleh Ruri yang mengantarkan makanan untuk Siska dan Gama. "Maaf ya dek, udah 2 hari ini kakak ngerepotin kamu," ujar Siska saat menerima rantang susun yang berisikan lauk pauk dan nasi. "Ruri tahu kok kak, tadi malam kakak gak tidur sama sekali. Pasti kakak bicara sama Badira kan?" ucap Ruri sambil tersenyum. "Kok kamu bisa tahu dek? Tadi malam kakak bicara sama Badira." "Ya tahulah kak, orang Ruri lihat Badira juga duduk berhadapan dengan kakak. Cuma Ruri ngantuk banget. Jadi ya udah Ruri lanjut tidur aja," ucap Ruri sambil ngeloyor pergi. Siska lalu kembali ke dalam rumahnya. Setelah itu dia mandi lalu membangunkan Gama. Lalu Gama dan Siska makan siang bersama-sama. Sebenarnya siapa anak itu? Mengapa auranya tidak biasa? Kenapa para jin-jin itu mau menjaganya? Pertanyaan itu menghantui pikiran Nyai Anggi. Berkali-kali dia memikirkan perkataan Siska. Kalau mereka berani menyerang desa itu, artinya mereka menabuh genderang perang. Hal ini membuatnya Nyai semakin tertantang. Dia lalu duduk bersila, lalu meraga sukma. Perlahan-lahan sukma Nyai Anggi keluar dari tubuhnya. Kemudian dia berjalan ke sebuah cahaya yang membentuk seperti bulatan besar. Nyai Anggi menembus cahaya itu, dan tiba-tiba dia berada di sebuah istana yang sangat megah, namun kumuh. Istana yang prajuritnya seluruhnya berwujud seperti hewan setengah manusia. Istana itu dominan berwarna merah, lengkap dengan obor-obor berjejer di tiap dindingnya. Melihat Nyai Anggi melangkahkan kaki ke arah istana itu, para pengawal pun mencegahnya. "Siapa kau? Berani-beraninya masuk ke istana tuanku. Katakan pada tuanmu, Nyai Anggi ingin berbicara dengannya." Mendengar itu pun pengawal itu langsung masuk ke dalam istanaku. Terlihat Barja sedang duduk di singgasananya sambil melahap seonggok daging yang masih berdarah-darah. Entah daging apa itu. Barja tampak lahap mengunyah hidangannya sehingga tampak rembesan darah mengalir di giginya. "Tuanku," ucap salah satu pengawal itu sambil duduk bersimpuh. Sejenak Barja menghentikan aktivitasnya, lalu menoleh kepada pengawal itu. "Ada apa?" "Ada seorang manusia bernama Nyai Anggi ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Suruh dia masuk." Pengawal itu pun pergi, dan tak lama kemudian terlihat Nyai Anggi datang menghadap Barja. "Ada perlu apa kau kemari, Anggi?" "Ada yang ingin saya sampaikan, tuanku." "Apa itu?" "Tadi anak seorang manusia datang menemuiku, dan dia mengatakan bahwa dia tak akan mengizinkan kita keluar hidup-hidup dari tanah ini." "Apa maksudnya? Anak manusia itu mengancam kita, termasuk aku, Barja," ujar Barja sambil menggeretakkan gigi-giginya. "Iya tuanku." "Baru satu anak ingusan saja, kau sudah ketar-ketir, Anggi. Apa kau segitu takutnya pada anak itu?" "Bukan begitu tuanku, tapi saya merasa ada yang berbeda dari anak ini. Semua jin-jin bagian hutan tunduk kepadanya." "Bagian hutan? Maksudmu hutan bagian selatan?" tanya Barja dengan sedikit ekspresi terkejut. "Siapa sebenarnya anak itu, Anggi? Bagaimana bisa jin-jin hutan selatan tunduk padanya?" "Saya juga tidak tahu siapa dia sebenarnya, tuanku. Tapi sejak awal kedatangannya, kami selalu mendapatkan masalah. Dia bisa selalu lolos dari kejaran kami. Dan tadi anak itu datang padaku, tapi dengan aura yang berbeda. Tak ada sorotan ketakutan pada matanya. Hal ini membuatku sedikit cemas, tuanku." Barja terdiam mendengar penuturan Nyai Anggi. Sejenak ingatannya melayang pada masa lampau, saat dia pernah berhadapan dengan seorang manusia yang datang dari hutan selatan.
Satu-satunya manusia yang berhasil mengalahkan dirinya. Dan manusia itu pula yang mengusirnya dari tanah ini dahulu. Apakah anak ini adalah hubungannya dengan Reksa-banu? Atau hanya kebetulan saja anak manusia itu punya kemampuan khusus? Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Ucap Nyai Anggi membuyarkan lamunan Barja. Itu urusanmu, Anggi. Kau sendirilah yang harus membereskannya. Aku tidak mau tahu. Yang harus kalian lakukan adalah memberikan persembahan gadis manusia untukku. Ingat, kali ini kalian tidak boleh gagal lagi. Ujar Barja sambil tangannya memberikan isyarat pada Nyai agar segera pergi. Melihat itu, Nyai Anggi dengan rasa dongkol memilih untuk pergi dari sana. Sampai kemudian Nyai Anggi kembali pada tubuhnya. Dia bahkan tak peduli dengan keselamatan pengikutnya dan hanya menginginkan persembahan terus-menerus. Nyai Anggi menggerutu kesal. Rasanya sia-sia saja dia menemui Barja. Tetapi Barja malah tak peduli dan tak mau tahu. Nyai Anggi lalu menemui Kadis Kadir. Terlihat Kadis Kadir sedang duduk santai di teras rumahnya sambil menyeruput kopi hitam. Santai sekali kau pagi ini, Kadir. Sampai-sampai kau tak memikirkan keselamatanmu sendiri. Apa maksudmu, Nyai? Pagi-pagi sudah bicara hal-hal aneh. Ucap Kadis Kadir dengan penuh keheranan. Sebaiknya mulai sekarang kita harus hati-hati. Tadi malam gadis itu datang menemuiku dan mengancamku. Apa? Maksudmu Siska? Mana? Di mana dia sekarang? Apa Nyai berhasil menahannya? Dia datang dalam bentuk sukma, bersama dengan puluhan jin yang mengikuti dan menjaganya. Apa? Maksudmu Siska melakukan raga sukma, lalu mendatangimu bersama pasukan jinnya? Jangan bercanda pagi-pagi begini, Nyai. Apa kau tak percaya padaku, Kadir? Inilah salah satu kebodohanmu, terlalu menyepelekan gadis itu. Mana mungkin gadis itu bisa melakukan hal-hal itu, Nyai? Ingat, saat kita dulu berhasil menculik ibunya, tapi dia hanya menangis dan malah melarikan diri dari kampung ini. Lalu kau lupa, semenjak kedatangannya kembali setelah 2 tahun berlalu, banyak anggota kita yang terbunuh kan? Lalu dia berhasil menyusup ke kampung ini dan mencuri harta dan persenjataan kita. Apa kau lupa, Kadir? Begini, Nyai. Itu karena Siska dan teman-temannya itu punya ilmu bela diri. Itulah yang membuat mereka berhasil mengacau dan lolos dari kejaran kita. Tapi kalau Siska berhasil membuat puluhan jin-jin tunduk kepadanya, rasaku itu tidak mungkin, Nyai. Aku tidak percaya. Mungkin kau hanya terlalu lelah, makanya kau bermimpi yang aneh-aneh, Nyai. Baiklah, kalau kau masih kekeh dengan kebodohanmu itu, Kadir. Tetapi untuk penyerangan ke desa itu, sebaiknya kita tunda saja. Kita lakukan saat selesai ritual. Karena di saat itu, kekuatan kita meningkat dan kita bisa dengan mudah membantai desa itu. Apa? Ditunda? Sampai selesai ritual? Itu terlalu lama, Nyai. Bisa-bisa nanti mereka menyusup kembali dan menyerang kita secara diam-diam. Aku tidak setuju. Penyerangan ini harus tetap kita lakukan, Nyai, agar secepatnya selesai. Lagi pula kita sekalian bisa mendapatkan wanita-wanita dari desa itu. Tak perlu lagi kita mencari dari luar. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oh, jadi kau tidak mau mendengarkan perkataanku, Kadir? Baiklah, terserah kau saja. Tapi jika terjadi sesuatu, aku tak akan membantumu. Jadi Nyai tak ingin lagi membantuku. Lalu untuk apa Nyai ada di sini jika tidak membantuku? Tangan Nyai Anggi mengepal menahan emosi yang sudah memuncak di ubun-ubun. Sejak tadi malam hingga pagi ini, sudah 3 makhluk yang membuat dirinya emosi. Kali ini dia tak dapat menahannya lagi.
Dengan penuh amarah, Nyai Anggi pun mencengkram leher Kadis Kadir. Seketika Kadis Kadir memberontak, mencoba melepaskan tangan Nyai Anggi yang mencengkram kuat lehernya. Namun kekuatan Nyai Anggi sangatlah besar, sampai-sampai Kadis Kadir tak berdaya dan tak bisa melepaskan diri.